Jadi tampilan dari VPOS ya seperti ini ya. Ini tampilan via web. Mas Didi pakai web apa aplikasi? Kemarin sih aku udah coba pakai web sih Mas. Cuma Oh, ini pakai web. Hmm. udah download juga yang di Play aplikasi Store. Play Oh, Store-nya ada sih. ya. Jadi Oh. saat ini kalau misalkan Mas Didi pakai web, web ini sudah update paling baru. Jadi kalau misalkan nanti Mas Didi buka di aplikasi, mungkin tampilannya agak beda gitu. Ada beberapa fitur yang belum kita update di Play Store karena masih apa ya, masih butuh verifikasi dari Google-nya gitu ya. Tapi kalau akses via web itu Hmm. udah pasti versi terbaru. Karena kalau ada updatean biasanya web dulu yang diupdate baru ke aplikasi gitu ya. Nah, Oke, oke tampilannya Mas. sama seperti ini ya Mas Didi ya, bisa dipakai di HP, dia bisa menyesuaikan dengan layar. Jadi kalau layarnya kecil ya dia tetap bisa gitu, nggak ada masalah Hmm, gitu ya. hmm, hmm. Nah, ini saya coba login ya, menggunakan akun teman kita yang di Jogja. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini ya, sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya sih ya. Tapi khusus di Optik, kita punya di transaksi itu ada transaksi baru, cepat, daftar transaksi, dan status pesanan. Nah, setiap menu ini sudah saling terintegrasi ya, sudah saling connect gitu. Nah, sebelum memulai ya, Mas Didi harus import produk dulu di sini. Jadi transaksi itu tidak bisa dilakukan kalau produknya belum tersedia. Jadi harus diinput dulu di sini, Oh, gitu ya. Harus diinput. gimana Mas? Gimana Mas? Tadi Jadi, suaranya keputus soalnya Mas. oh keputus. Oh, Eh, oh. Oke. Jadi kelihatan ya. Jadi ini Oh, kan oke, ada ini transaksi kelihatan. baru dan transaksi cepat ya. Nah, Oke. bedanya apa sih? Transaksi baru itu transaksi yang membutuhkan waktu tunggu. Contoh misalkan ada transaksi frame plus lensa, lensanya gosok atau lensanya perlu dipesan. Itu di transaksi baru karena dia ada input nama pelanggan dan juga tanggal selesai. Ini nama pelanggan ya, Hmm, terus juga tanggal selesai. Nah, bedanya apa di oke. transaksi cepat? Di transaksi cepat adalah transaksi yang langsung dibawa pulang. Contoh dia beli lens cleaner, gitu kan? Oke, Nah, oke, oke. jadi kita nggak perlu input namanya, kelamaan gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Tapi kalau masnya mau input ya monggo nggak apa-apa. Transaksi cepat itu misalkan dia beli sunglass, nggak perlu pakai nama gitu ya. Jadi input cari produk di sini gitu kan. Oke, misalkan cari produk gitu ya. Terus apa namanya salesnya siapa gitu ya. Jumlah langsung pulang. Hmm. Tapi kalau di transaksi Oke. baru, misalkan dia beli lensa gitu ya. Lensa itu kan punya punya ukuran ya, gitu kan. Nah, lensa itu punya ukuran jadi di transaksi baru. Nah, di transaksi baru itu sebelum transaksi dia wajib input nama pelanggan ya, diinput ini ya. Nah, usia bisa otomatis bisa enggak. Kalau misalkan di input di sini Mas Didi ya, dia usianya akan otomatis. Tapi karena Oke. kemarin ada permintaan migrasi gitu ya, karena teman kita sebelumnya kan belum pakai sistem ya, dia nggak nyimpan tanggal lahir, jadi mau langsung ininya doang juga bisa gini, bebas ya. Kedepannya kita akan ada pengembangan modul itu ketika dia berulang tahun akan ada notifikasi sebagai apresiasi gitu. Jadi nanti bisa Hmm, diterapkan ya, kayak ya, ya. diskon khusus gitu ya. Nah, Oke, kalau oke. dia sudah pernah transaksi, Mas Didi nggak perlu input ulang lagi, tinggal dicari aja di sini. Bisa berdasarkan nomor telepon atau nama, ya. Oh, oke, oke. Nah, jadi nggak Iya, perlu kayak input dua seperti itu kali, langsung. gitu ya. Jadi bisa muncul ya. Jadi kalau ada dua gini, Ibu Ambar ya, misalkan di sini ya. Ibu yang belakangnya 2277 atau 3764. Jadi bisa dikonfirmasi dulu gitu ya. Nanti kalau ada yang mau Hmm, diedit ya diedit gitu ya. Nah, kemudian estimasi selesai ya seperti biasa ya. Kalau lensa kan ada waktu tunggu gitu ya. Terus di ini ada kan biasanya kalau di optik itu kan suka ada komisi kan. Nih berapa yang didapat gitu kan, salesnya siapa gitu kan. Nah ini nanti dipilih siapa sih salesnya gitu ya. Ini bisa dipilih. Terus untuk jenis pembayaran nanti kita akan coba setting. Jadi ini jenis pembayarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Mas Didi ya. Kadang setiap optik itu kan kebutuhan pembayarannya beda-beda ya. Ada yang pakai oke. debit apa Bank Jabar segala macam gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Terus jenis pembayarannya juga bisa di split. Mau berapa kali pembayaran? Contoh dia mau pakai tunai, mau pakai QRIS, mau pakai transfer, monggo bisa ya. Terus ada kode voucher. Nah,
Di transaksi cepat juga sama ya. Cuma bedanya dia nggak ada nama sama tanggal selesai. Modulnya sama ini pembayarannya ya. Terus, nah yang tadi saya bilang sebelum transaksi, Mas Didi wajib input data produknya di master product di sini nih. Oke. Oke, jadi kalau misalkan master product sudah diinput, sudah diisi, nanti dia akan muncul di sini kalau dicari ini. Ya, ini akan muncul gitu ya. Tapi kalau belum diinput dia nggak akan muncul. Nah, di master product ini kan setiap optik itu kan kita nggak tahu ya seberapa banyak sih kuantitinya gitu ya. Nah, Ya. Mas Didi bisa nanti melakukan import aja. Jadi datanya diisi di Excel pakai laptop gitu ya. Nanti ada formatnya, nanti diimport di sini. Diimport ya, cari di sini misalkan master product, input. Nanti dia akan langsung masuk semua. Kalau misalkan Mas Didi ngerjain satu-satu di sini, ya agak lama memang. Ya, satu Iya, satu. iya, iya. Kemarin ada kendala nggak bisa masuk tuh ya. Itu kemarin kan udah sempat coba, Mas. Kita pakai sistemnya ya import Excel. dari file juga itu. Nah, itu kok ada kendala nganu ya. Jadi udah bisa ke import, udah tampilannya udah kayak gini. Cuma waktu kita mau buat transaksi, itu nggak muncul nganunya, Mas, produknya. Di search nggak muncul. Apa atau memang apa itu memang delay, Coba saya buka memang ya. ada jedanya. Gimana, Mas? Enggak, harusnya sih masuk ya. Sekarang udah dibuka belum? Ini kebetulan kemarin kan masih demo kan, Mas. Nah, ini belum tak perpanjang sih. Oh, nanti saya buka. Anunya, Saya coba lihat. apanya itu? Bebas. Langganannya. Langganannya. Oh gitu, ya udah. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti itu, Mas Didi logout aja. Takutnya belum connect gitu ya, logout nanti login ulang. Gitu ya. Gitu ya. Logout login ulang gitu. Bahasanya di refresh lah gitu ya. Logout login Oke, ulang. oke, oke. Atau takutnya ada kesalahan file, nanti saya kasih file ekspornya gitu ya. Supaya nanti nggak Oh, ada boleh, salah Mas. Kalau format ada, gitu ya. boleh. Nanti saya kasih formatnya ya. Kadang teman-teman juga butuh formatnya, nanti saya kasih gitu ya. Nah, Oke, Mas. untuk di master product ya, kalau misalkan dia produknya kurang dari 3, dia akan ada warna pink begini nih, infoin bahwa produknya ini sisa sedikit ya. Tapi kalau dia Oke. 2 gini nih, kalau yang putih gini berarti masih banyak, masih aman gitu ya. Nah, di master product ini kalau Mas Didi lihat, ini kan ada HPP ya. HPP kan artinya modal ya. Oke, ada HPP dan juga ada keuntungan gitu ya. Nah, kalau misalkan diakses via admin, karyawan kita ngebuka master product, ini HPP dan laba nggak akan kelihatan. Jadi Mas Didi akan aman. Yang dia lihat hanya harga jual. Gitu ya. Jadi, Mas, kemarin banyak pertanyaan gini, Kak, kalau misalkan karyawan saya, misalkan gini ya, Kak, ini bisa nggak harga pokok gitu, harga modal sama keuntungannya dihapus? Karena nggak enak, takut ketahuan sama karyawannya kan, modalnya berapa, keuntungannya berapa Betul, gitu. betul. Terus saya bilang, kalau dia login pakai akun admin, ya dia nggak akan kelihatan, tenang aja gitu. Ini khusus akun owner aja, gitu. Ya, aman. Nanti dicoba aja. Nah, di menu produk, ya, kalau misalkan Mas Didi belum punya barcode, ya, nomor barcode, nama produknya disamakan aja, jangan dikosongin, gitu ya. Kadang kan semua optik belum tentu punya yang barcode ya, jadi disamakan aja. Terus khusus untuk jenis lensa, lensa itu kan ada 2 kategori ya, ada lensa stok, ada lensa gosok, betul ya, gitu ya. Jadi nanti dan setiap optik itu kan nggak semuanya punya stok lensa ya kan, dicabangkan. Nah, kalau misalkan Mas Didi punya lensa stok, misalkan Mas Didi nyetok lensa nggak di optik? Ada sih, Mas. Kalau stok ada. Ada. Nah, kalau yang ada stok, untuk lensa stok yang ada di optik, pilihnya stok, terus input ukurannya. Kenapa? Karena ini nanti ketika ada transaksi, ukuran ini akan berkurang stoknya. Jadi Mas Didi bisa lihat ketika stok opnam nanti ketahuan lensa ini sisa berapa gitu ya. Tapi kalau lensanya nggak ada, pilihnya lab. Artinya lensa ini tidak ada di optik dan ini akan dipesan. Dia tidak mempengaruhi stok fisik. Gitu ya. Misalkan Mas Didi punya lensa kromik nih, fotokromik, ya yang -2 ada di optik, ya pilih berarti di sini -2. Tapi yang plano nggak ada, ya udah tinggal dikosongin lab aja. Jadi kalau yang lab itu ukuran berapapun gitu, ya ukuran berapapun dan satuannya
bisa Kita piece gitu ya, kan. satuannya bebas ya. Kalau Oke. misalkan harganya satu pasang ya berarti harga full gitu ya. Kalau harga setengah pasang berarti bagi dua. Atau harganya per piece. Beda. Ini nyamannya Mas Didi aja maunya gimana cara hitungnya gitu ya. Nah, kemudian ketika Mas Didi upload produk, di sini ada menu view ya, logo mata. Ini tuh logo apa namanya? Misalkan ya contoh kita praktekin ya. Misalkan saya mau nambahin produk ini ya, apa namanya? 5004 gini ya. Ini kan 5004 ya, kita tambah stoknya 1 gitu ya. Nah, di sini 5004, mana tadi tuh 5004? Ini stoknya jadi berapa tuh ya? Nah, ini akan ada begini nih. Jadi tujuannya apa? Supaya kita tahu riwayat produk ini kemana-kemana aja. Ini pernah kejual nih di tanggal 8 Juli. Jumlah 1 berarti sisa 2 stoknya. Stok awal dia 3 nih. Jadi kalau misalkan ada karyawan kita yang ngilangin, yang ngedit, ya, yang hapus, nanti kelihatan siapa pelakunya gitu. Jadi kita enak melihatnya. Ini mutasiannya kemana aja sih gitu. Ya. Ini yang tadi saya lakuin ya. Tadinya dia 1, saya tambah 1 jadi 2 tuh. Gitu ya. Oke, nah terus di menu mana ya? Ini hapus produk ya, seperti biasa, terus edit. Nah, terus setelah master produk ya, Mas Didi input juga jenis pembayaran yang tadi saya bilang ya. Misalkan Mas Didi mau ada jenis pembayaran OVO gitu kan, klik aja di sini OVO. OVO gini kan. Nanti ketika transaksi jenis pembayaran OVO itu muncul tuh di sini. Oke, Mas. Jadi kita tidak batasi jenis pembayarannya. Terserah Mas Didi mau pakai berapa jenis pembayaran. Mau 20 pembayaran juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau sistem diskon gitu ada nggak ya, Mas? Ada. Ini diskon atau voucher? Diskon sih. Kayak Diskon di potongan sini. harga Jadi gitu. nanti ketika transaksi, misalkan di sini ya. Transaksi ya. Nanti di sini ada diskon. Nah, diskonnya bisa dalam bentuk rupiah, bisa dalam bentuk persen. Ini diklik aja. Misalkan ini nih, ini kan persen kan. Klik 10. Ini kan berarti 10% jadi 314.000. Ini kan ada ujungnya kan, mau dibuletin. Contoh, ya dipindahin aja ke rupiah nih jadi 35.000. Ini. Tuh. Jadi bisa dalam persen, bisa dalam rupiah. Nanti disesuaikan aja, tinggal diklikin aja ya, aman ya. Nah, terus tadi kita langsung ke voucher ya. Terus juga kita punya voucher ya. Kadang kan kita mau bikin voucher digital, voucher fisik gitu, apapun itu ya. Nanti Mas Didi bisa bikin nama kode vouchernya nih. Terserah, ini kita tidak batasi ya. Mau Mas Didi punya 100 voucher juga bisa ya. Nominalnya berapa, batas penggunaannya. Jadi nanti ketika habis juga bisa jadi pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kalau ini diklik, misalkan ini saya salin ya kodenya ya. Saya input di sini, redeem. Nah, dia akan mengurangi nanti transaksinya senilai voucher yang Mas Didi buat gitu ya. Oke, nah terus kita punya item pengeluaran. Nah, setiap optik kan kadang punya pengeluaran yang berbeda-beda ya. Ada uang kebersihan, keamanan, segala macam gitu ya. Nah, itu juga kita tidak batasi ya. Terserah Mas Didi mau bikin item pengeluarannya apa aja. Gitu ya, kita tidak batasi ya. Jadi misalkan di sini mau ada pengeluaran buat marketing ya. Marketing biasanya kan buat endorse segala macam gitu ya. Nah, ini diklik. Nanti ketika ada pengeluaran di input di sini operasional, diklik aja. Hari ini ada pengeluaran tunai misalkan atau non tunai ya, buat marketing misalkan ya berapa nilainya gitu kan, 450.000 gitu ya untuk pembayaran endorse gitu ya, simpan ya. Jadi nanti ini akan mengurangi cash flow, laporan keuangan kita gitu ya. Jadi yang bisa ke input adalah jenis kategori yang sudah Mas Didi buat gitu ya. Nah, itu tidak kita batasi ya, bebas. Nah, terus setelah itu kita punya daftar transaksi. Nah, setelah Mas Didi transaksi di transaksi baru dan cepat, semua data itu akan ngumpul di daftar transaksi. Misalkan habis transaksi di sini nih, di transaksi baru atau cepat. Larinya kemana? Ke sini, ke daftar transaksi. Nah, di daftar transaksi ya secara default dia akan mengambil 30 hari ke belakang. Ya. Tapi kalau saya mau nyari tahun kemarin gimana Mas? Bisa nggak? Bisa, nanti dicari aja di sini.
atau di reset di sini juga bisa bebas. Intinya adalah ini data update 1 bulan Tampilannya. belakang gitu ya. Nah, ketika ada transaksi yang memang belum lunas atau butuh waktu tunggu atau dia adalah pesanan lensa, dia ada status namanya itu status proses lab atau siap ambil. Jadi proses lab itu berarti ini transaksi 3 ini dia lensanya belum datang, masih di lab. Ya kan setiap optik kita beda-beda ya. Mungkin Mas Didi cara pesen lensanya via WA gitu ya, atau via aplikasi atau via apapun ya. Lensanya kan belum datang kan, berarti statusnya proses lab. Terus lensanya contoh datang nih ke optik, udah dipotong, udah difaset, rubah statusnya jadi siap diambil. Terus pengaruhnya di mana? Nanti dia akan berubah ke sini, status pesanan. Nah, nanti untuk pengambilan adanya di status pesanan. Ya, jadi nggak semua transaksi ada di status pesanan. Di status pesanan adalah transaksi yang belum diambil atau udah siap diambil, gitu ya. Jadi misalkan ini kan ada empat orderan ya, yang dua belum selesai lensanya, yang 2 sudah selesai. Nanti ketika customer datang, Mas Didi klik aja, Ibu atas nama siapa, Ponida, klik di sini selesaikan. Ini masih ada ini nih kekurangan nih 550 ya kan. Nanti klik lunasi dan print. Selesai cek print apa struknya keluar. Nah, kalau mau nginfoin pasien tinggal klik aja ini. Nanti dia akan ke WA otomatis. Gitu ya. Kan ini ada nomornya nih di sini kan. Nanti kalau ini diklik, kirim notif WA, akan otomatis kirim ke WA customer-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Selamat sore Ibu Ponida, kami dari Optik, nggak usah. Klik aja langsung. Gitu ya. Nah, di daftar transaksi itu ini ada total tagihan, terus ada kekurangan juga ya, gitu ya. Dan ini nomornya akan update ya, nomor invoice-nya akan ngurut, tanggalnya juga sama ya dari yang terbaru. Nah, kemudian setelah transaksi, Mas Didi kalau ada ukuran lensa wajib input resep di sini nih, klik ukurannya berapa, gitu ya. Tapi kalau dia transaksi cepat, dia langsung hitam begini. Kalau hitam nih nggak bisa dirubah, Mas. Jadi status pesanan yang sudah dilunasi dan sudah diambil dia tidak bisa diedit ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada penyalahgunaan gitu ya. Ini nggak bisa dihapus nih. Takutnya karyawan kita nakal nih gitu, transaksi udah lunas, transaksi udah diambil, dia ngedit nih, ngedit nominalnya seakan-akan nggak ada transaksi dan itu nggak bisa, jadi udah dikunci ya. Ini nggak bisa diedit tuh. Oke, jadi hanya bisa diubah ketika dia belum diambil atau belum diambil nih, 3 ini belum diambil. Ini masih bisa dibatalin. Kalaupun dibatalin harus ada alasan. Batalnya karena apa? Karena dia akan ada begini nanti nih. Nah, ini kan dibatalin nih. Ya, Suwarni. Kita bisa lihat, oh ini salah input. Siapa ngebatalin? Si Dela. Nah, struknya pun begini nanti kalau dibatalin. Ya, jadi struknya pun struk pembatalan. Nah, kalau dibatalin uangnya akan balik lagi, dia nggak akan masuk ke perhitungan jadi 0 di laporan, gitu ya. Nah, misalkan contoh ya kayak kemarin, Mas, saya ada salah input gitu ya, bisa nggak ini dihapus gitu? Hubungin aja ke saya, nanti dari server akan kita reset, gitu ya. Jadi kalau untuk ownernya atau karyawan dia nggak bisa menghapus transaksi ya yang sudah lunas gini, nggak bisa, karena udah kita kunci secara sistem. Tapi kalau di reprint bisa, misalkan Mas, saya mau print ulang dong struknya, bisa di print aja begini tuh. Contoh kan kadang mau buat rembes kantor, kleman gitu kan. Betul. Nah, ini bisa di print ulang gitu ya. Nah, terus kalau di aksi sini ada sama ya, ini untuk kolom komisi ya. Kalau misalkan untuk owner masih bisa ngerubah status. Kayak gini nih, status bisa dirubah. Tapi kalau untuk admin atau untuk karyawan kita dia tidak bisa. Jadi ini masukan dari teman kita juga. Mas bisa nggak ini untuk yang apa nama sales dikunci kalau udah selesai. Takutnya antar karyawan nakal gitu ngerubah-ngerubah salesnya. Jadi komisinya gede sendiri gitu kan. Nah ini enggak. Jadi kalau dia udah lunas, ini nggak bisa dirubah. Ini karena saya pakai akun owner ya, jadi saya masih bisa rubah-rubah gitu. Nah itu aja. Jadi data ini juga bisa diekspor. Misalkan Mas Didi mau untuk diolah datanya gitu ya. Misalkan untuk laporan, untuk meeting, untuk apa. Nah ini bisa diekspor, bisa dianalisa ya. Oh ini penjualan kita banyak apa-apa gitu ya, bisa dianalisa. Nah di status pesanan juga sama ya seperti itu. Intinya
di transaksi ini keempat komponen ini saling terhubung gitu ya. Nah, ketika terjadi transaksi, terus Mas Didi kan udah input ukuran nih di sini resep, udah diinput kan? Nah, untuk PD dia otomatis ya. Misalkan di sini Mas Didi inputnya 40 gini ya. Dia akan otomatis ngitung. Jadi nggak usah capek-capek ngitung lagi ya. Nah, untuk keluhan sama nama pemeriksa bebas ya. Ini nggak dibatasin, misalkan nama dokternya, nama salesnya, siapapun bebas. Nah, kalau misalkan mau Mas, kalau itu toh nota sama resep tuh nanti ke print jadi satu apa enggak ya? Enggak, kita kalau transaksi yang keluar adalah struk transaksi aja. Nggak ada ukurannya berapa gitu, nggak ada berarti ya di Ini di struknya? sini di print resep. Buat Oh gitu. ini diklik aja di sini, nanti muncul begini tuh. Ini tampilannya begini. Nih, ini tampilannya. Nanti begini tampilannya. Jadi ini sebenarnya untuk Formlabs ya. Jadi kan setiap ada transaksi kan kadang kita suka apa namanya? Di cache kan, suka dilibet kan untuk kita apa namanya facet kan. Ini ketahuan nih. Betul. Frame-nya apa, lensanya apa, sama ukurannya nih. Ini untuk lab sebenarnya, form lab. Tapi kalau untuk customer, itu jangan dikasih form ini. Ini khusus untuk kita, untuk lab. Customer di mana, Mas? Customer di sini, di rekam medis. Jadi kan gini ya, maksudnya gini, kan nggak semua customer akan kita kasih ukuran sebenarnya. Ukuran ini kan kalau untuk biasanya kan kita nulis di kartu garansi kan suka punya kartu nama sendiri kan biasanya ditulis tuh di situ ya. Tapi kalau mau dalam bentuk ini kan kertas termal ya, kertas termal kan biasanya nggak kuat lama ya, setahun bisa hilang tulisannya gitu. Jadi saran dari saya untuk apa namanya ukuran untuk keperluan klaiman aja. Nanti di rekam medis di sini cari aja misalkan Ivan gitu ya, diklik di sini. Nah ini di print nih bisa nih. Nah ini yang bisa buat customer. Nih ya, ada rekam medis dan resep kacamata nih. Tuh. Ya. Nanti kalau memang customernya udah pernah beli di kita berapa kali ya, dia akan muncul di sini riwayatnya, bisa di print juga. Ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini nih. Oke. Ya. Ini yang buat customer. Jadi kalau bukan customer jangan dikasih yang Formlab tadi, jangan. Itu buat kita aja. Oke. Gitu ya. Nah, oke Mas. Gitu ya. Jadi nanti ketika di daftar transaksi, klik ukuran, terus print resep. Libatin datu di cache-nya gitu ya. Nanti ditandai juga. Ini kayak gini, lensanya udah dipesan belum? Ini udah dipesan. Nanti begini tampilannya ini, print resep. Ini kan ada kolom bawah nih, tandai sudah dipesan ke lab. Ini sebagai pengingat Mas Didi, lensa ini udah dipesan belum ke lab gitu. Oh udah Mas, gitu. ya diklik gini. Gitu. Jadi supaya kita bisa tahu, oh ini udah pesan aman. Nanti jangan sampai lensa ini udah pesan belum ya? Udah pesan belum ya? Kayak gitu kan. Ini buat kita. Nih, oh ini berarti udah dipesan gitu ya. Mas, kalau misal ini kan kebetulan misalkan lensanya kosong ya. Terus nanti di transaksinya gimana, Mas? Masih tetap bisa atau gimana itu? Bisa. Nanti pakainya lensa lab. Oh gitu. Iya. Kan tidak mempengaruhi, kalau lensa lab tidak mempengaruhi lensa stok. Oh, nulis di transaksinya nanti ada pilihannya lensa lab sama stoknya enggak? Ada. Jadi begini. Jadi ketika transaksi baru, ini saya contoh ya. Oke, Mas. Nah, ini Mas Didi bisa lihat nggak? Ini ada tulisan warna biru. Ini artinya lensa stok. Berarti single vision chromic ya di optik punya minus 3 sinder 1 sebanyak 20 piece. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang hitam begini nih, ini ada ukurannya. Nah, ini kan ada 2 nih. Yang ini berarti lensanya nggak ada nih. Nih. Ultra clean. Ini berarti lensa lab. Nah, ini kan harganya sama tuh 79. Ini lensa lab. Jadi nanti Mas Didi bikin 2, satu lensa lab, satu lensa stok. Bedanya apa? Yang tadi Mas Didi bilang. Kalau lensa lab, lensa yang nggak ada di optik, oke. Kalau lensa yang ada di optik, berarti nanti ada ukurannya muncul. Tinggal diklik. Ini berarti pakai lensa cabang nih. Gitu. Jadi nanti ketika dipilih, yang penting gini Mas Didi, ketika ada transaksi pakai lensa, harus dipastikan dia pakai lensa cabang atau enggak nih. Karena nanti ketika stok opnam nanti akan berpengaruh. Jangan kita pesan ke lab, tapi kita pakai lensa optik.
nanti minus Iya, jadi iya, betul, betul. ya kan? Nanti di Hmm, fisik Mas Didi cuma ada 8, ya kan? Tapi secara fisik cuma ada berapa tuh. Jadi jangan sampai gitu ya. oke, Jadi oke. sebelum harus Iya, iya, dipastiin gitu iya. ya. Nah, Oke. master produk udah, pengeluaran, terus kita ke Masa master produk ya, pelanggan. Mas, itu tadi. Nah, Mas Didi gini, Oh, jadi setiap Mas, sorry, Mas. Sorry, aku gimana? motong sebentar. Hmm. Kalau misalkan lensa gosok nih, berarti kita harus masukin produknya dulu Produknya kan. di nganu ya, di master produknya Iya, dulu ya, Mas betul. ya. Kayak gini nih, ada yang mana ya lensa coba ya? Betul. Nah, ini kan stoknya lab nih. Hmm. Kelihatan nggak? Ini berarti lensanya nggak ada nih. Ini dimasukin sama dia tuh. Ini kayak Nah, Domas. kalau yang ini lensanya ada di optik nih, ada di cabang. Ini yang kayak gini. Kalau ini lensanya lab. Gini, kalau kalau saya ya ngajarin Hmm, teman-teman, kan kita kadang suka dapat buku katalog nih dari supplier kan, betul. betul nggak? Hmm. Nah, Betul, Mas. suka dapat sovelnya juga nggak? Eh, Sovel dapat sih, kalau minta dapat. dapat sih, Mas. Nah, minta kan Hmm. nanti diminta. Kalau saya Hmm. ngajarin pakai AI, jadi AI minta tolong nanti kasih format kita ini yang ekspor ya. Atau kalau Mas Hmm. Didi mau nanti saya bantu kerjain nggak apa-apa. Nanti diekspor, nanti si AI ini bisa bisa tahu namanya disalin ke sini, harganya apa. Saya pakai itu cepet banget, nggak ada 5 Oh menit. gitu. Oh iya, sekarang udah canggih sebenarnya kan. Jadi nanti tinggal import aja. Jadi nggak usah nulis Hmm. satu-satu begini. Hmm. Paling yang nulis satu-satu yang lensa stok, karena kan AI nggak tahu ya kalau di optik Mas Didi ada lensa apa aja. Betul, betul. Tapi kalau di katalog gitu ya, mau ada Hmm. 500 jenis lensa pun cepet banget, nggak ada 5 menit, udah tinggal dimasukin Oke. harganya gitu. Nanti gampang. Oke, Nanti kalau Mas. emang mau minta tolong dibuatin, kirim sovelnya aja. Nanti saya kirim ke Mas Didi udah beres. Oke, Mas, siap. Sama ini lagi, Mas, buat masalah stok, Hmm. itu berarti kalau misalkan katakanlah CRMC -2 gitu ya. Hmm. Itu berarti baiknya aku buat lensa stok sama lensa lab juga gitu ya, Mas ya? Betul, karena gini. Karena begini Mas Didi, misalkan contoh nih, CRMC, stok, Hmm. kan biasanya kalau stok sampai -2 kan, sampai silinder 2 kan. Kalau dia ternyata silindernya 3 gitu, atau 4, Mas Didi kan nggak punya kan stoknya kan, berarti pesennya lensa lab. Walaupun nanti Oke, terserah deh mau harganya dibedain, mau disamain gitu ya. Artinya oke. ini untuk gini, jangan sampai nanti ketika kita transaksi, ya lensanya nggak ada, terus gimana inputnya? Makanya kita harus punya lensa stok, lensa lab. Kalau Lensa lensa lab labnya, kan nggak oke. punya ukuran, bebas ukuran berapa aja. Hmm. Dia cuma beda di Oke. harga, gitu ya. Hmm. Ada lagi, Mas Didi? Hmm. Nah, nah terus gini, Oke, lanjut dulu, Mas. oke. Lanjut dulu. Jadi di menu tadi kan Mas Didi transaksi input nama tuh, ya kan? Input nama Betul. customer, terus di daftar transaksi juga nginput resep kan. Nah, Hmm. data data customer tadi dia akan otomatis masuk ke master pelanggan, akan tersimpan secara otomatis. Jadi Mas Didi nggak usah nginput. Ini Oke. udah tersimpan otomatis. Dia akan diurutkan dari A sampai Z. Jadi walaupun di sini ada tambah pelanggan, jangan diinput. Ini akan otomatis. Jadi ketika ada transaksi, datanya akan otomatis ke sini masuk, gitu ya. Kita bisa Hmm. lihat juga riwayat dia belanja, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada kesalahan data bisa dirubah, gitu ya. Contoh misalkan kayak kemarin nih, misal ya, ini kan Mister Ivan, gitu ya, salah nulis gitu. Ya, kan kadang customer kalau pas kita kasih stroke kan dia suka enggak ya, ini nama saya bukan Ivan gitu kan, Hmm. Irfan gitu kan, suka enggak kan, Hmm. Mas bisa tolong diganti Hmm. nggak gitu kan. Kalau di sini nggak bisa diedit ya kan. Nah, gantinya di Oke. mana? Gantinya adalah di master pelanggan di sini. Nah, ini saya ke data transaksi dulu, ini kan printnya nih ya, ini kan MR Ivan kan, berarti kan Betul. customer contoh ini salah Mas. Kadang takutnya ntar rembes, nggak boleh segala macam, minta diedit, edit di master pelanggan di sini ya, cari namanya, ini kan MR Ivan, diedit ya. Di sini Irfan, kasih huruf R, simpan data. Nanti di sini berubah tuh Irfan, di print, nah namanya jadi bener tuh Irfan, gitu ya. Hmm. Jadi kalau ada Oke, kesalahan Mas. tenang aja gitu, bisa diedit pada saat itu. Yang tidak bisa adalah waktu, tidak bisa kita.
Ngerubah-ngerubah nggak bisa Oke. ya kalau udah transaksi udah, kecuali dibatalkan gitu ya. Ini saya Oke, rubah dulu, Mas. takut nanti ketahuan ya Irfan gitu ya. Nah, terus yang bisa dirubah hanya nama sama nomor WA aja ya. Yang di stroke, kalau Mhm. tanggal lahir kan nggak tampil gitu. Nah, terus di rekam medis. Ini banyak kesalahan nih teman-teman di optik ya. Pertanyaannya begini, Mas, ini saya harus input ukurannya di rekam medis kata gitu. Nggak perlu. Rekam medis ini hanya menyimpan data kita gitu. Setiap kali Mas Didi input di daftar transaksi ya, ini contoh misalkan ya, ini saya nginput datanya punya Ahmad Rido nih ya. Ahmad Rido ya, perhatikan Ahmad Rido. Ini kan minusnya 0,25 yang kanan ya. Oke. Mhm. Nah, kalau kita lihat di sini Rido ya. Nah, ini Ahmad Rido. Ini kan kanan tuh 0,25 kan? Betul. Nah, kalau di input di sini di daftar transaksi di resep, ini contoh jadi -5 gitu ya. Simpan ke rekam medis gitu ya. Nanti di rekam medis dia akan berubah jadi 5 tuh. Gitu ya. Jadi dia akan tersimpan, jadi nggak perlu input di rekam medis, nggak usah. Dia akan terkoneksi. Mhm. Nanti kalau misalkan si Rido ini transaksi lagi bulan depan atau tahun depan, dia akan jadi 2 kali kunjungan. Tersimpannya di mana? Tersimpannya di riwayat di sini nih, di bawah nih. Mas, saya mau print ukuran yang lama dong. Ya klik aja sini. Tuh. Nih. Jadi Mas Didi bisa bisa cetak ulang ukuran yang jauh, misalkan yang tahun lalu bisa, atau yang terbaru juga bisa gitu ya. Nih, bebas ya. Intinya kalau dia udah transaksi berapa kali dia akan tersimpan. Gini nih. Nih, ini berarti udah 3 kali nih. Gitu kan? Udah 3 kali. Ini 2 kali. Jadi datanya aman, nggak akan kemana-mana, dia akan kesimpan di sistem gitu ya. Nah, kalau Mhm. misalkan jadi gini, kan setiap setiap customer itu kan kadang di optik nggak selamanya beli kan, betul nggak? Kadang kan ada yang cuma numpang periksa kan. Nah, kalau Mhm. numpang periksa, jangan dibuang ukurannya, disimpan, di input aja di sini. Nah, jadi yang kita kenapa di rekam medis ada menu input rekam medis ini adalah untuk customer kita Oh, yang hanya iya, iya, satu iya. kata aja di input, masukin dia di sini, ya kan? Nanti ketika dia transaksi enak Yang kita terima udah juga. gitu ya. Nah, ini ada kacamata lama. Nah, ini sebenarnya nggak wajib ya Mas Didi ya. Dan ini juga kalau Mas Didi perhatikan kan di resep itu ada UCFA sama BCFA ya. Kenapa ini ada? Karena untuk memfasilitasi teman-teman kita yang bekerja sama dengan Terus yang mana ya? BPJS. Nah, Terus yang mana teman-teman ya? kita yang bekerja sama dengan Ini BPJS ada wajib dari. mempunyai form rekam medis digital. Salah satunya adalah harus apa namanya punya Coba UCFA dan ini juga saya. BCFA. Jadi visus sebelum koreksi dan setelah koreksi. Inggris nggak ada. Tapi kalau nggak mau diinput ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak wajib sistemnya ya. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang memang bekerja sama dengan BPJS ini wajib diinput. Karena takutnya pas nanti kredensial ini biasanya ditanya gitu ya. Nah, contoh misalkan ini ya, ini saya lihat. Nah, ini kan nggak diinput ya UCFA-nya ya. Ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin menurut dia nggak penting juga kali gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang Mas Didi pengen datanya yang benar-benar lengkap gitu ya, dilengkapi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus kita ke master pegawai ya. Nah, yang tadi saya bilang ya, saya login menggunakan owner ini ya. Ini kan kalau dilihat tuh ya, owner ya. Nah, terus saya bisa nambahin sampai berapa Mas? Terserah. Mas Didi mau nambahin 10 pegawai juga bisa. Gitu ya. Nah, yang hanya bisa menambahkan pegawai adalah owner. Admin dan supervisor tidak bisa menambahkan pegawai. Nah, di master pegawai ini ya, Mas Didi bisa melihat semua fiturnya ya. Nah, kalau misalkan admin atau supervisor, dia hanya bisa melihat tombol reset password. Ini aja nih yang kelihatan. Jadi dia nggak bisa ngapus, nggak bisa ngotak-atik akses apapun, nggak bisa. Dia hanya bisa melihat ini nih. Contoh misalkan Alvito mau ganti password, ya klik di sini. Dia hanya ini. Oke. Tapi kalau untuk owner, dia bisa melihat setting komisi. Contoh ini kan, Alvito. Jadi misalkan Mas Didi mau kasih Alvito ini komisinya berapa persen ya? Misalkan lensa 1,5%, 2%, frame 1,5. Kalau misalkan hitungannya sama, saya maunya
2% aja Mas semuanya. Ya udah di input aja 2. Terus misalkan Mas Didi punya challenge gitu ya. Kalau misalkan ke Alvito, ini kalau bulan ini penjualan Mas Vito ini bisa mencapai 11 juta, akan dapat applause, misalkan dapat hadiah, dapat bonus gitu ya. Nah, bisa nih kasih target individu supaya karyawan kita lebih lebih semangat lagi di luar dari komisi yang dia dapat gitu. Nah, ini bisa dihitung secara otomatis. Jadi nanti klik aja periodenya Mas Didi mau ngambil bulan apa gitu ya. Nanti diklik aja di sini hitung, nanti ketahuan nih. Oh, sampai tanggal 29 nih Alvito komisinya 114.000. Ini kan ada ya tanggal 1 ya. Terus juga oh dia belum sampai target kita 11,5 juta, dia baru 6,34 juta. Nah, ini sudah otomatis. Nah, yang dihitung adalah transaksi yang sudah dibayar ya. Jadi kalau dia misalkan transaksi 500.000 baru bayar 200, yang dihitung ya 200.000 gitu. Bukan 500.000 gitu ya. Nah, terus 300-nya dihitungnya kapan, Mas? Dihitungnya setelah dia pelunasan. Contoh di transaksi 500.000 ya, 200.000 di bulan Juli nih, 300.000 di Agustus. Berarti dia nanti dapat komisi 300.000-nya di Agustus. Gitu ya. Jadi yang dihitung tanggal dia melunasi gitu. Nah, ini contoh kalau dia pakai voucher dihitung nggak? Enggak. Jadi yang dihitung adalah benar-benar pembayaran customer ya. Customer bayar berapa nih ke kita? Kan kalau voucher kan nggak ada, kan potongan kan, dia nggak masuk perhitungan. Gitu ya. Voucher nggak masuk perhitungan, terus diskon, kadang kan kita suka ngasih diskon, nggak masuk perhitungan, terus sama BPJS juga nggak masuk. Jadi bener-bener real yang dibayar sama customer berapa, itu yang kita hitung komisi gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa kasih akses, misalkan mau ngerubah akses ya. Di sini ya, misalkan si Alvito ya, di sini aksesnya Alvito adalah dia tidak diizinkan mengakses master produk. Ini kayak gini berarti dia nggak punya akses nih, gitu ya. Jadi nanti Mas Didi bisa atur ya sebebasnya Mas Didi mau kasih akses apa aja. Kalau dari saran saya ya, saran saya itu kalau untuk karyawan master pelanggan kasih gitu. Yang nggak dikasih adalah laporan, jangan sampai ngelihat gitu ya. Walaupun nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Terus master pegawai nggak apa-apa, master produk jangan, karena takutnya karyawan kita ngerubah-ngerubah walaupun kita bisa lihat status di riwayatnya ya gitu ya. Terus jenis pembayaran sama item pembayaran ini harus dikunci. Takutnya dia nambahin produk sendiri gitu ya. Jadi pembayaran dan item pembayaran hanya kita aja sebagai owner gitu ya. Nah, ditambah pegawai ini, contoh ya misalkan kita bikin akun gitu ya. Contoh misalkan akunnya adalah tes gitu ya. Ya, misalkan Mas Didi mau nambahin karyawan ini ya. Contoh misalkan ya. Misalkan contoh namanya passwordnya misalkan 1 sampai 6 gitu ya. Terus dia mau jadikan apa nih? Jadikan admin gitu ya. Misalkan dia boleh ngeliat data transaksi, boleh FA ini ya. Terus ini nggak boleh gitu ya. Terus masa pegawai boleh, laporan boleh, pengaturan boleh ini ya. Contoh ini ya, berarti kan ini nggak diizinin apa nih? Master produk, pelanggan sama master pegawai ya. Oke, misalkan udah selesai, terus kita simpan. Ini ya, udah kita simpan, akses terbatas, oke. Nah, ini kan berarti nih, mana nih? Nah, ini contoh udah masuk ya sini ya. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini. Terus misalkan keluar gitu ya, kita login. Ya, tadi yang nggak diakses, yang nggak dikasih akses apa? Jenis pembayaran. Master pegawai itu, lihat tuh, ke blok hitam. Nggak bisa diklik nih. Oke, master pegawai nggak bisa diklik. Master pelanggan juga nggak bisa ya. Master produk juga nggak bisa. Gitu ya. Nah, contoh misal saya coba setting supaya Mas Didi bisa ngelihat tampilan di master pegawai itu kayak gimana sih gitu ya. Ya. Ini kita coba login menggunakan akun pegawai ya. Yang tadi saya bilang di master produk HPP dan juga laba nggak ada tuh. Ya kan? Hilang kan? Nah,
Karena saya login menggunakan akun admin nih. Jadi dia nggak tahu harga modal sama keuntungannya. Ini kalau kita Oke, tambah juga tuh. berarti otomatis nggak ada ya itu ya? Nggak Otomatis harus nggak ada. Ini kan nggak dipartisipasi. ada tuh. Kalau mau nambah produk juga dia Ya. nggak tahu tuh. Harga modal berapa nggak tahu. Oke, itu yang pertama. Yang Mhm. kedua, di masa pegawai juga yang tadi saya bilang, dia nggak bisa nambahin pegawai itu. Dia hilang semua otomatis. Ya kan? Saya nggak bisa ngeliat komisi saya berapa tuh. Nggak bisa ngapus juga, Mhm. nggak bisa ngedit. Ya, ya, ya. Dikunci, karena yang punya akses ini hanya owner. Hanya Mas Didi aja. Ini admin nggak bisa semua. Gitu ya. Ini akun pegawai kan ya ini ya Mas? Ini akun pegawai. Ini admin contoh. Mhm. Nih, saya pakai akun ini. Mhm. Gitu ya. Dia nggak bisa ngapus. Dia hanya bisa ganti password aja. Mhm. Gitu ya. Kalau yang akun supervisor tuh gimana itu Mas? Sama kayak gini. Jadi Sama bedanya juga gini ya? Mas. Kenapa kita punya supervisor sama admin? Kadang kan gini ya. Di Optik kan kadang suka punya kepalanya kan. Misalkan penanggung Betul. jawabnya. Gitu kan. Nah, mungkin ya Mhm. contoh admin ini nggak bisa ngakses apapun itu ya, hanya untuk sales gitu ya, penjualan. Tapi Mas Didi punya Mhm. nih yang Kepala toko gitu. dipercaya, kepala toko. Nah, dia bisa dijadikan supervisor karena dia aksesnya pasti punya lebih banyak dong. Tapi ketika terjadi Mhm. hal-hal ya operasional, yang bertanggung jawab penuh adalah supervisor, karena supervisor Supervisor. kita berikan akses penuh. Contoh dia kita kita kasih akses Mhm. master produk gitu ya. Ya itu jadi supaya gini loh, supaya dalam satu Optik itu punya satu peran yang punya tanggung jawab khusus. Betul, Makanya betul, kita betul. punya supervisor, dan kalau admin bisa jadikan Oke sales Mas. semua gitu ya. Ini kita coba login Oke, oke. dulu. Oke, nah terus setelah master pelanggan, master pegawai, kita punya laporan. Nah, laporan ini bisa Mas dilihat per hari, per minggu, per bulan, per tahun, atau custom. Misalkan mau ngeliat 45 hari ya monggo, boleh di setting aja di sini ya. Terus laporan ini ya, ada laporan penjualan, pengeluaran, keuntungan bersih, ya, hutang. Ini hutang periode itu artinya transaksi yang belum dilunasi nih. Ada 3 transaksi dengan jumlahnya 2.019.000 gitu ya. Nah, di menu laporan ini kita bisa lihat eh, laporan ringkasan seperti ini ya tampilannya tuh. Total ini Mhm. misalkan kita mau lihat di minggu ini ya. Kita lihat di minggu ini nggak ada pengeluaran ya, yang DP 1 juta, pelunasan sekian ya, dari yang pakai BPJS. Nah, kalau kita lihat begini, misalkan ya penjualan minggu ini tuh 1.500.000 gitu ya, yang belum lunas 1,4, di mana 1.500.000 ini didapat dari yang DP 1 juta, ada pelunasan 518.000. Terus Mhm. semuanya menggunakan tunai. Artinya apa? Berarti tunai ini duitnya harus ada dong, gitu kan? Mhm. Nah, nanti ketika stok opnam, ya, Mas Didi harus pastikan ini tunainya benar segini gitu. Kalau saya sih biasanya stok opnam setiap bulan gitu ya. Jadi kayak contoh gini ya, QRIS ada 14 kali di sini kan. Nah, kita harus tahu mana Mhm. bukti bukti pembayaran QRIS-nya. Kan QRIS suka ada Mhm. tuh keluar Iya, iya, iya. termalnya kan, betul nggak? Atau Mhm. misalkan di Betul, foto betul. gitu ya. Nah, ini adalah bukti pertanggungjawaban. Debit, Oke. mana bukti debitnya, pembayarannya mana, struknya gitu ya. Yang belum bayar nggak ada 1 0 ya. Terus tunainya 46 kali pembayaran tunai, nominalnya 12 juta. Nah, nanti ini bisa dilihat nih, ketika stok opnam bener nggak nih duitnya ada 12 juta tunai. Nah, terus kalau ada yang pakai voucher, ya redeem voucher, takutnya karyawan kita ini mainin voucher gitu kan. Fisiknya harus ada. Misalkan ada redeem voucher 4 transaksi. Mana 4 transaksi yang pakai voucher? Nah, kalau nggak ada berarti kan dia main asal input aja nih. Nggak ada fisik dibikin voucher Mhm. gitu kan. Terus duitnya Mhm. diambil gitu ya. Terus kalau pakai BPJS, mana SEP BPJS, mana surat jalan BPJS-nya. Gitu ya. Jadi ini semua tuh sudah diakomodir sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kecurangan ya. Jadi Oke, harapannya Mas. aplikasi VPOS ya, Mas Didi, itu supaya owner tidak stay di Optik. Kayak saya nih lagi jalan-jalan ke Bogor, saya buka aja dari HP, gitu kan, kelihatan, gitu ya, selagi ada jaringan. Jadi kita nggak usah di Optik ngejagain aja gitu kan, takut nanti duitnya ditilep gitu, makanya nggak usah, akan ketahuan di sini, gitu. Ketika ada transaksi akan ketahuan gitu ya. Nah,
di menu laporan itu ada restock ya. Contoh misalkan Mas Didi mau ngeliat nih hari ini yang kejual apa aja sih. Ini kan saya pilih hari ini terus restock kan. Tujuannya Iya, iya. supaya Mas Didi kan kadang kita kan suka Iya, belanja iya, juga iya, ya, iya. belanja lensa, belanja Betul. frame. Nah, nanti Mas Didi bisa tahu nih, oh ini kejual ini ada 2, ada Hmm. Tinggal ke M 88 Hmm. gitu ya. Terus Hmm. berapa sih? Ini ada 4 misalkan gitu ya. Nah, nanti bisa kelihatan di sini. Misalkan Mas Didi mau belanjanya setiap bulan. Nanti ketahuan. Oh, ini lap kita nih kejual 38 gitu ya. Terus juga ada lens cleaner ini ya, kejual 12 biji ya. Ini nominalnya 120.000 berarti 10 ribuan nih. Terus kita kejual juga nih lensa ini nih. Jadi supaya restock kita tahu gitu ya, nggak ada yang double lancar gitu ya. Nah terus di penjualan juga sama ya. Ini kita juga bisa lihat, oh ini penjualan ini yang belum lunas nih, yang tadi saya bilang kan. Ini ada yang hutang sekian, ini bisa dilihat nih ya. DP-nya sekian, pelunasannya akan otomatis. Terus pengeluaran juga sama ya. Ini pengeluaran listrik apa segala macam ya. Arus kas. Nah, ini adalah keuntungan kita ya selama 1 bulan ini nih sampai tanggal 29 20.227. Nanti di sini bisa kelihatan yang pakai tunai berapa, QRIS gitu ya. Produk terlaris juga kita bisa lihat ya. Ini yang paling banyak kejual gitu ya. Biasa lap sama shopping bag gitu ya. Terus ini inventaris, estimasi profit kita lah kalau misalkan kejual semua ya kurang lebih sekitar segini ya 159 juta. Nah, nanti di laporan ini alhamdulillah sih ini udah benar-benar melengkapi semua ya karena kalau saya lihat teman-teman kayaknya adem ayem Iya, aja iya, iya. japri saya berarti aman gitu ya aplikasi. Biasanya tuh kalau ada yang japri itu kadang kayak kemarin Mas Aska yang di Pekanbaru tiba-tiba nggak bisa ngakses ternyata wifi dia error karena yang lain aman-aman aja saya bilang kan tiba-tiba dia ternyata iya bener Ya, wifi-nya Mas. error gitu ya. Terus Sama kalau di sini itu bisa bedain kan nggak ya? Stok gudang sama stok store bisa nggak, Mas? uh, Bedain stok gudang sama stok store sejauh ini kita belum ada menu untuk gudang jadi semua masuk ke gitu stok ya? cabang. Stok cabang. Jadi mungkin Mas Didi bikin spreadsheet sendiri aja khusus untuk gudang. Nanti data inti ini adalah PPOS ini adalah data di optik, semua data di optik, gitu ya. Nanti kedepannya Oke. mungkin di bawah lisensi saya bisa nambahin modul untuk data gudang, gitu ya. Itu masih tahap pengembangan karena sejauh ini optik yang punya kayak ini gudang sendiri masih kayaknya masih belum begitu banyak. Tapi nanti ya berjalan waktu lah kita akan kembangin juga gitu ya. Kedepannya Oke, ini Mas. pasti akan ada modul-modul terbaru ya karena kan teknologi juga terus berkembang ya layanan juga harus terus diperbaikin ya supaya teman-teman di layanan juga operasionalnya makin ini ya makin lancar gitu nggak ada kendala. Nah di pengaturan ini yang akan tercetak di stroke Mas Didi ya jadi nanti Mas Didi bisa input sendiri ya nomor izin optik biasanya nomor NIB ya gitu ya atau nomor izin RO-nya ya SIP-nya atau STR-nya bebas gitu ya. Terus sebelum digunakan wajib printernya hubungin dulu gitu ya ke Bluetooth scan gitu ya. Nanti dites dulu kalau udah masuk. Biasanya nama Bluetooth-nya itu RPP02N. Passwordnya nolnya 4 kali. Gitu ya. Nanti coba aja ya gitu Oke, ya Mas. sebelum itu. Nah, kertas thermal 80 mili ini udah disetting. Jadi nggak usah diotak-atik lagi. Itu yang penting beli printernya printer 80 mili thermalnya ya. Nanti kertasnya Oke, udah Mas. gitu ya. Terus di lisensi yang tadi Mas Didi bilang ya, mungkin udah expired, udah nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, terus juga dia nanti kalau misalkan 7 hari sebelum expired dia akan muncul pop up ngingetin gitu ya, ngingetin. Tapi ketika tertutup, terus datanya gimana Mas? Hilang nggak? Enggak. Itu hanya dikunci secara sistem, tapi data Mas Didi aman. Contoh Mas, saya mau stop dulu deh. Misalkan tahun depan Mas Didi mau lanjut, ya kita aktifin lagi, datanya nggak hilang, tinggal nerusin gitu ya. Nah terus beberapa optik itu banyak yang maunya itu per bulan gitu ya. Mungkin supaya lebih enak kali ya. Mas saya nggak mau langsung. Ada beberapa optik yang langsung 6 bulan gitu ya. Mungkin nggak mau kelamaan perpanjang gitu. Mas saya mau 6 bulan aja. Mas boleh bebas menyesuaikan. Kebanyakan sih yang sebulan. Jadi ketika sebulan habis perpanjang. Nanti tinggal
hubungin, kita bikin invoice. Sejauh itu sih aman ya, selama sebulan beberapa optik, dan datanya nggak akan hilang Mas. Jadi datanya hanya kita simpan di cloud ya, di server. Ketika Mas Cuma Didi akunnya aja yang dikunci ya. ya akunnya aja dikunci, ketika mau minta software datanya juga kita kasih. Intinya kenapa ada biaya lisensi sih gitu, karena ini kan sistemnya berbasis online ya Mas ya, menggunakan jaringan, menggunakan database. Karena kita pun harus membayar data server ke Google gitu ya. Jadi ya win-win solution lah, saya hanya menyediakan tempat untuk melindungi data teman-teman gitu ya, supaya tetap aman gitu. Saya yakin sih kalau kita pakai server Google sih untuk kayak tingkat keamanan untuk hacker dan segala macam sih insya Allah aman gitu ya. Karena sebelum aplikasi VPOS dibentuk, justru saya ngebangun dari sisi keamanannya dulu. Keamanan dan juga database, itu yang saya bangun di awal. Karena orang Indonesia kan kadang suka aneh-aneh gitu ya. Jadi Betul. harus kita antisipasi gitu ya. Jadi Oke, Mas. sejauh ini aman, nggak ada kendala. Kan udah ada di grup kan? Udah masuk grup sih, udah Ada masuk ya, grup jadi WA. masuk. Jadi kalau apa-apa nanti japri aja. Sejauh ini aman, tidak ada kendala gitu ya. Oke, Mas. Oke, itu aja Mas Didi, ada pertanyaan? Bentar, ini ada pertanyaan kayak. Kalau nanti paling enak sih gini Mas, dicoba running dulu, nanti ada kendala-kendala langsung kita nyaman biasanya. Ya itu sih, yang kemarin sebenarnya itu waktu kita nyobain masukin produk itu nggak langsung muncul Mas. Oh, nggak muncul ya udah. Filenya Nanti apanya? betul. Nanti saya kasih itunya aja, softwarenya dikerjain, upload ulang, login, logout terus login ulang. Biasanya langsung masuk. Oke, boleh Mas. Gitu ya. Ya Mas. Oke, ada beberapa optik juga yang kadang nggak pakai Zoom, dia udah paham gitu alurnya dari atas ke bawah, udah langsung jalan aja dia. Kayak BHO optik tuh di Bandung begitu. Dia nggak ada, mungkin dia udah trial sebulan udah dapat kali feel-nya ya, udah paham gitu. Udah nggak ada, sampai sekarang diem aja tuh dia tuh. Gitu. Oke. Nanti saya aktifin lagi. Buat Mas Didi trial ya seminggu lah ya, saya aktifin ya. Yang tadi tuh. Coba tanyain. Oh ya, mau tanya Mas. Gimana? Kalau tadi kan master pegawai itu ada admin, supervisor, sama owner. Terus kalau mau custom yang buat teknisi gitu bisa nggak ya? Jadi dia kayak Teknisi misal tujuannya ngapain? buat nyentang yang siap diambil. Teknisi. Jadi kalau lab proses proses di lab udah selesai, itu dia yang nyentang gitu. Nyentangnya mau di stroke-nya atau di sistemnya? Di sistemnya aja sih. Di sini. Maksudnya Jadi nih, kayak ini cuman print resep nih. Ini print resep misalkan. Yang ini tandai sudah dipesan. Yang ini Mas, yang statusnya itu Mas. Oh, status pesanan di sini. Betul. Oke, di mananya? yang di betul data transaksi sih, cuman dia yang nyentangin yang siap diambil. Oh, ntar dulu, Nah, saya itu. paham. Saya paham. Jadi saya paham. Jadi gini, di master pegawai dikasih akses untuk teknisi. Nanti teknisi yang ngerjain bahwa status ini udah selesai dan siap diambil. Betul. Emang teknisinya nggak ada di optik, beda ruangan ya? Kebetulan ini beda sih Mas kalau aku tempatnya. Gitu. Oke, saya paham. Jadi ketika ini udah selesai, tinggal masuk ke siap ambil gitu ya. Saya paham. Jadi teknisi hanya bisa merubah status aja gitu kan? Betul. Oh, oke, saya paham. Jadi dia tahu daftar transaksinya, dia hanya memindahkan status gitu ya? Betul. Jadi ketika dia login, dia hanya melihat daftar transaksi gitu kan? Terus dia hanya bisa melakukan perubahan perpindahan status saja ke siap ambil gitu ya? Betul Mas. Oke, saya tampung dulu ya. Oke Mas. Saya udah paham, yang penting saya tahu konsepnya dulu nih. Betul kayak gitu Mas. Oke, gitu ya. Oke. Ada lagi? Sejauh ini itu dulu sih Mas. Itu aja ya. Nanti coba dicoba aja. Gitu ya. Oke. Ini berarti kan aku akunnya udah habis kan. Nah, ini berarti aku langsung perpanjang aja gitu ya. Nanti saya kasih seminggu deh, Mas Didi. Coba lagi aja nggak apa-apa.
aman. Nanti Oke, kalau oke. udah oke baru kabarin gitu ya.